Sekali lagi shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikannya kita semua boleh ada di sini. Mohon maaf sebelumnya untuk ketidaknyamanan karena kita mulai waktunya agak ngaret karena ada satu tragedi yang mengharuskan agak ngaret sedikit. Mari kita bersaat teduh dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan di sepanjang sepekan boleh kita lewati. Kita semua boleh ada di sini hari ini dengan sehat, kuat, itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Saya persilakan semuanya untuk berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, yang telah berkorban bagi kita semua, yang telah disalib untuk menebus setiap dosa kita. Kita bawa ucapan syukur kita ke dalam Tuhan. Oleh karena kebaikannya, kita semua boleh bebas dari belenggu dosa. Mari sama-sama kita katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan.
Kiranya Allah menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara bangsa-bangsa. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab mereka mengenal akan Allah semesta alam, dan Allah menuntun mereka. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kami bersyukur bahwa nubuat dari Mazmur 67 ini tergenapi bagi bangsa-bangsa untuk mengenal Allah yang Esa, Allah Yehova Jireh, Allah yang perkasa dan ajaib. Oleh karena itu kami bersyukur di situasi ibadah kami yang ada gangguan teknis karena listrik, tetapi itu tidak mengurangi hati kami untuk menyembah, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Oleh karena itu kami mau tabiskan ibadah raya kami yang kedua pada pagi siang hari ini di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit bumi dan segala isinya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kekasih jiwa kami, dan jadilah ibadah kudus kami di awal bulan September 2025 ini di dalam kuasa pimpinan, penyertaan dan urapan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama. Katakan kepadanya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Dulu salami dulu kiri kanan depan belakang Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur dalam segala keadaan. Harus dimaklumi cuacanya agak panas nanti ya, karena listriknya mati, AC tidak berfungsi. Gunakan alat-alat seadanya untuk kita mendinginkan badan. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, neraka jauh lebih panas dari ini. Oleh karena itu kita tetap bersyukur ya. Dalam segala keadaan kita ada anugerah Tuhan menyertai melindungi kita. Dan tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk berbakti. Sekalipun tidak ada listrik, tidak ada sound system, tidak ada musik, kita tetap bisa menyembah Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari kita kan mau semangat ya, penuh sukacita memuji Dia. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Nyanyian kemenangan iman nomor 202, aku telah tertebus. Jiwaku diberi pengertian di dalam
terdapat di Injil Markus pasalnya yang ke-1 ayat 35 sampai 39. Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39 kita bacakan secara bergantian. Saya membacakan ayat yang ke-35, Bapak Ibu semua membacakan ayat yang ke-36. Begitu seterusnya sampai ayat yang ke-39 kita bacakan secara bersama-sama. Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39, perikop di atas Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Ayat yang ke-39, 1, 2, 3. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Demikian pembacaan nas Alkitab kita yang nantinya akan disampaikan oleh hambanya. Masih semangat memuji Tuhan? Yang masih semangat memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya dong. Haleluya. Saya persilakan semuanya untuk berdiri. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Sebab karena Dia dahsyat kita semua menjadi pemenang. Amin. Dengan penuh sorak-sorai kita naikkan pujian ini. Pemenang. Mari katakan, hai segala bangsa. Hai segala bangsa, dengarkanlah. Angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, soraklah haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di
kesaksian, saya persilahkan kepada Bang Ronald untuk menyampaikan kesaksian. Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bisa berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Saya datang dari Sintang kemarin pagi, karena ada hal yang mau dilakukan hari Senin. Puji Tuhan, saya senang sekali melihat Bapak Ibu semua di tempat ini sehat-sehat. Beberapa minggu yang lalu Mami sempat chat saya, Ronald apa kabar? Puji Tuhan sehat, dan ini buktinya Mi, sehat sekali ini. Terlalu sehat malah. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian bisa bersama-sama di tempat ini dengan segala hal yang terjadi. Tuhan masih izinkan kita untuk dapat beribadah dan saya sangat mengucap syukur akan hal itu. Saya ingin menyanyikan sebuah pujian, judulnya Satu-Satunya. Tapi kalau nyari di YouTube atau di Google tuh satu-satunya yang kuandalkan yang keluar, tapi bukan yang itu ya, ada satu-satunya yang satu lagi maksudnya. Biarkan pujian ini menjadi berkat untuk kita semua. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati, tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati, tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup.
Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkan ku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sempuhanmu ubahkan ku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Karenamu aku hidup, karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak pernah berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Kau alasan ku hidup. Terima kasih, Salam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesaksian pujian yang luar biasa dari Saudara Ronald yang memberkati kita semua. Saat ini saya mempersilakan anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan untuk berdoa sebelum memasuki kelas sekolah minggu. Untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu, minta kesediaan Krisno untuk berdoa. Oke, adik kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami ya Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini di mana anak-anakmu akan masuk ke kelas sekolah minggu Bapa. Mereka akan belajar firman Tuhan, Kau tolong mereka, mampukan kuatkan mereka Bapa. Biarlah setiap apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu boleh menjadi berkat Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Saya persilakan semuanya untuk berdiri. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Satu-satunya kasih yang menyelamatkan kita. Kasih dari Allah. Kasih yang terindah. Karya terbesar. Bersama-sama katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku,
Ia terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku hidupi dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang terbesar, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami bersyukur sekalipun dalam situasi yang agak panas karena AC-nya tidak difungsikan seluruhnya, tetapi kami tahu kasih Kristus, kerinduan kami akan firman, kerinduan kami untuk menikmati berkat rohani akan mengalahkan semua kondisi yang tidak enak dirasakan secara fisik kami saat ini. Engkau bicara kepada kami hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengar suara firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kehadirannya dan terima kasih juga untuk tetap bertahan dalam panas. Saya usahakan tidak terlalu lama ya. Mungkin akan singkat-singkat tetapi intinya kita bisa tangkap. Terima kasih ada hamba Tuhan senior di sini, Bapak Pendeta Cornelis. Cornelis ya, silakan berdiri Pak Cornelis. Ada di sebelah ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Ini pendeta senior sudah lama melayani Tuhan
dan setia kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati Pak Cornelis dan keluarga. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Segeralah pergi memberitakan Injil. Kita disuruh memberitakan Injil. Kita sudah 1 bulan yang lalu belajar tentang misi, dan hari ini merupakan implementasi bagaimana kita menggerakkan misi Allah. Ada satu istilah dalam bahasa Inggris yaitu pengertian awareness, yaitu bahwa kita sadar penuh. Umat Tuhan sadar, gereja sadar akan tugas. Bukan hanya datang di gereja, bukan hanya berbakti, tetapi ada tugas penting yang kita harus lakukan. Saudara, kalau saudara lihat di YouTube, Paus Leo 14 buat gebrakan yang luar biasa. Saya tidak sampaikan seluruhnya, tapi ada 2 hal. Yang pertama, dia melarang pastor-pastor pendeta menikahkan yang sesama jenis. Dilarang keras karena itu bukan kehendak Allah. Lalu yang kedua, dia juga memerintahkan gereja itu jual segala milik kekayaannya. Dia sebutkan tempat-tempatnya di Amerika, di New York, itu ada gereja-gereja yang menyimpan barang-barang emas, barang-barang berharga, semua dijual untuk misi. Ini luar biasa, saudara. Lalu dia juga melarang pastor-pastor atau pimpinan gereja pakai mobil mewah. Mobil-mobil mewah itu jual, ganti dengan mobil yang sederhana. Saudara boleh lihat di YouTube ya, pernyataan dari Paus Leo ke-14 itu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kita kadang-kadang gereja itu hanya senang berbakti saja, datang ke gereja, puji Tuhan, nyembah Tuhan, tetapi setelah itu tidak buat apa-apa. Nah, hari ini kita sudah melihat minggu lalu ya, sebulan lalu. Kita ada minggu pertama, tolonglah segera, minggu kedua bergerak dalam ketaatan segera, yang minggu ketiga gereja menjadi jawaban atas seruan dunia. Lalu minggu keempat kewajiban memberitakan Injil. Kewajiban memberitakan Injil ke seluruh dunia minggu yang kelima. Pertanyaannya sekarang, saudara, setelah kita berbulan misi ya, bulan misi selesai, bagaimana dan kemana kita gereja Kemenjil Jemaat Hebron ini? Saudara dikasih Tuhan Yesus, ada 3 jenis gereja ya. Pertama, gereja yang tidak bermisi. Gereja yang tidak bermisi ini ya, dia hanya kumpul-kumpul saja, kumpulkan uang, dia datang berbakti, itu pulang, habis itu ngumpul-ngumpul lagi, seperti itu ya. Hanya rutinitas organisasi gereja. Setelah itu tidak berbuat apa-apa. Lalu yang kedua, bermisi lokal. Ya mungkin gereja Hebron sudah bermisi lokal ya, mendukung beberapa gereja di Kabupaten Sulu, mendukung beberapa hamba Tuhan, tapi baru sebatas itu, saudara. Kita harus jujur, mengakui secara jujur ya. Tapi kita ingin menjadi gereja yang bermisi global. Berarti gereja yang benar-benar memperhatikan pelayanan misi Allah. Mission awareness ini adalah penyadaran misi, sebuah proses membangun kesadaran misi di kalangan pemimpin gembala dan BPJ GKI Hebron untuk menjawab panggilan utama gereja, misi penginjilan atau misi Allah yang juga disebut istilahnya Mission Day. Bapak Ibu Saudara, gereja tidak hanya berfokus pada pelayanan internal ya, tetapi gereja wajib memiliki beban dan memiliki komitmen untuk mendukung, mengutus tenaga misi. Mission awareness ini juga merupakan langkah kita untuk melihat, mendeteksi di mana posisi gereja Kemenjil Jemaat Hebron di tempat ini. Saudara yang kasih, ada satu pernyataan seorang misionaris, kalau gereja 3 bulan tidak khotbah misi, 3
3 bulan tidak melaksanakan misi, maka gereja itu lama-lama akan habis. Lama-lama dia hidup enggan mati tak mau. Lama-lama jemaatnya akan berkurang. Lama-lama keuangannya juga akan berkurang kalau dia tidak melaksanakan misi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal penting kita berdoa, ya. Ciri gereja yang bermisi, dia berdoa untuk misi. Kemudian dia mengutus misi. Tapi tidak sebatas itu, dia juga membiayai misi. Nah, ini yang kita rindukan nanti gereja Hebron, yaitu selain berdoa di sini, selain kita mengutus misi, entahkah ke Sambas, entahkah ke Puasulu, entah ke luar negeri, kita juga akan dukung. Tapi tidak bisa sampai ke situ kalau pola pikir kita, pemahaman kita tentang misi itu nggak ada, atau pengalaman kita hanya sebatas teologi seperti itu, ya. Saudara, kita ingin bahwa aktivitas misi ini, gereja kita ini, yaitu kita membuat satu langkah awal dalam membentuk budaya gereja yang berorientasi pada misi. Saudara tahu ada budaya gereja hanya berorientasi uang. Ada gereja yang bangga simpan uang bermiliar-miliar di kas gerejanya, simpan di bank. Saya ingat ada satu gereja, "Oh Pak, gereja kami Pak, saldo kas kami 3 miliar. Oh, saya bilang kecil, BCA lebih besar, saya bilang gitu, ya. BRI lebih besar daripada itu, CU Kelingkumang lebih besar. Kalau hanya uang yang dibanggakan di gereja. Lalu saudara, pemimpin gereja diingatkan kembali bahwa panggilan gereja itu bukan hanya untuk ibadah saja, habis itu pulang. Musik yang bagus, wah bagus main musiknya itu, bagus khotbahnya, bagus pimpin pujian, habis itu selesai. Lalu yang berikutnya, pemimpin gereja diingatkan kembali panggilan penting. Mission awareness ini menjadi sarana bagaimana kita mau tingkatkan pelayanan kita di GKI Hebron di tempat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, coba diklik di belakang. Gereja GKI Hebron dapat menjadi model. Kita ingin seperti ini, ya. Ini target kita, target GKI Hebron Pontianak. Kita ingin menjadi model bagaimana sebuah jemaat lokal dibentuk, kemudian dibakar semangat misinya, hingga akhirnya menghidupi panggilannya sebagai bagian dari misi Allah di dunia dengan tujuan akhir penuntasan amanat agung secara konsisten. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini seperti mimpi, ya. Mimpi. Ada yang bilang, mana bisa Pak Daniel ngomong enak saja di depan. Nah, saudara, inilah mimpi kita. Saya tidak terlalu mimpikan ini gereja gedung megah, gedung Paus Leo 14 dia berantas semua itu. Untuk apa kemewahan itu kalau ada banyak orang yang terlantar, orang yang miskin, orang yang tidak kenal akan Tuhan Yesus. Jadi sekarang dia buat besar-besaran, dia suruh jual aset-aset yang ada di gereja-gereja besar Katolik, karena mereka rupanya ada aset emas, berlian yang luar biasa, dan itu Paus Leo katakan dijual semua itu, tapi dijualnya dengan transparan dan semuanya dipersembahkan untuk badan misi. Saya waktu baca itu saya merinding, saudara, ya. Wah, ini Martin Luther yang kedua nih untuk pembaharuan gereja. Saudara, Injil adalah DNA orang percaya. Ini dokter pasti paham betul, ya. Ketua umum kita katakan DNA GKI itu misi, DNA kita. Apa itu DNA, saudara? DNA rohani yang di sini dia dapatkan, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau saudara dan saya percaya Yesus, mengalir DNA Injil di situ. Mengalir itu. Saudara dikasih Tuhan, orang percaya tidak bisa memisahkan hidupnya dari Injil. Injil telah menghidupkan, mengubah kita, sehingga segala yang kita alami itu terdorong untuk membagikan Injil. Saudara, kalau hati kita sudah sampai seperti itu,
maka tidak susah saudara, Tuhan akan memakai kita. Tahun 82 kami dilempar ke Surabaya. Abraham waktu itu umur 5 tahun. Untuk apa? Untuk misi, untuk penginjilan. Tidak ada biaya seperti yang Pak Andre mengutus kawan-kawannya. Tidak ada janji uang, tidak ada apa-apa. Saya punya istri, punya anak 1, lempar pergi. Sampai di sana, di mana tempatnya tidak tahu. Saya cari sendiri, sudah. Cari sendiri di mana mulai misi. Di tengah-tengah saudara-saudara kita suku Madura dan beberapa suku yang belum kenal Tuhan. Di Bulak Banteng nama tempatnya, di Kecamatan Kenjeran, Surabaya Timur. Dilempar saja begitu. Tapi karena ini saudara, DNA-nya Injil ya. Dunia hanya dapat diubahkan oleh Injil, bukan oleh politik, bukan oleh ekonomi, bukan oleh filsafat. Saudara, yakinkan ini benar-benar ya. Politik kan sedang carut marut kadang-kadang, apalagi geopolitik ya, politik dunia. Jadi dunia ini bisa diubahkan oleh Injil, itu firman Tuhan katakan. DNA, ini para dokter, para medis tahu ya, apa itu DNA ya. DNA itu menentukan siapa kita secara biologis, bentuk tubuh kita, warna mata, tinggi badan dan lain-lain. DNA ini ada 3 miliar pasang di dalam tubuh kita dan panjangnya 74,4 miliar kilometer. Itu DNA yang ada di dalam tubuh saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti tanpa DNA, maka tubuh kita tidak bisa hidup. Tanpa Injil, rohani kita tidak punya arah dan tujuan. Karena itu, Injil bukan sekadar doktrin, tetapi DNA orang percaya yang mengalir dalam setiap pikiran, dalam setiap perkataan, dan dalam setiap tindakan kita. Ketika pikiran saudara hanya mikir duit, hanya mikir keuntungan, hanya mikir jabatan, wah itu diragukan DNA Injilnya itu saudara. Jemaatnya dikasih Tuhan Yesus, ada satu gereja di Bekasi ya, saya kemarin ada pelatihan di sana. Gereja Pauk Iktus adalah gereja misioner yang sudah mengutus 40 tenaga misi, utusan lintas budaya ke berbagai tempat baik di Indonesia maupun di luar negeri. Mereka juga membiayai seluruh utusan misi itu. Ini gereja kecil saudara, bukan gereja besar, bukan gereja Pastor Pentong seperti itu ya. Tapi ini gereja kecil saja. Tapi mereka sudah berbuat yang luar biasa. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mission awareness ini, penyadaran misi adalah sebuah proses membangun kesadaran misi bagi BPJ dan Jemaat Hebron mengenai panggilan utama gereja kita adalah untuk mengimplementasikan kegerakan bulan misi. Supaya jangan nanti bulan misi 2025 Agustus lalu bulan September ini tinggal bulan-bulannya saja. Tidak ada kegerakan. Ada gereja bangga saudara, saya dengar, wow kami ada perlombaan katanya, lomba karung bulan misi ini. Ada pertandingan siapa yang punya pakaian adat paling bagus, siapa yang punya penampilan paling hebat, itu bulan misi saudara. Tapi menurut saya ini aneh, kok yang ditandingkan itu bukan yang ditandingkan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Ada yang bangga sekali karena ada beberapa kesaksian kita ada di grupnya gereja Kemainjil saudara. Nah oleh karena itu Gembala dan BPJ Hebron kita memutuskan untuk melaksanakan 3 hal. Yang pertama tergerak. Saudara ketika Pak Andri khotbah misi ya, atau ketika khotbah, kita tergerak, oh iya benar, oh iya betul ini firman Tuhan, oh iya saya senang dengar firman Tuhan ini. Itu namanya tergerak. Tapi tanda tanya, bergerak enggak nanti setelah itu? Nah kita ingin setelah kita tergerak, kita harus bergerak.
Ya, ini bergerak. Tapi tidak cukup hanya bergerak. Kita juga harus menggerakkan, mengarahkan. Kenapa saudara? Saudara tahu kenapa gereja-gereja di Eropa, gereja-gereja di Belanda, gereja-gereja di Amerika tutup, jadikan museum. Yang paling sedih dijadikan masjid, saudara ya. Jadikan tempat orang seberang. Kenapa? Karena gereja tidak lagi tergerak, apalagi bergerak, apalagi menggerakkan misi, tidak lagi. Wah, mereka sudah sangat enjoy di gereja tapi tidak berbuat apa-apa. Nah, itulah sebabnya kita akan mengadakan pelatihan nanti di tempat ini pada tanggal 19, itu 2 minggu lagi ya. Kemudian yang pembicara kita ada Pak Pendeta Dr. Nuh Ruku. Ini mereka berdua ini suami istri. Ini mereka yang bermisi, gereja yang bermisi. Mereka gerejanya itu di tengah-tengah komplek angkatan udara. Di situ tempatnya. Lalu ada yang mendukung kita juga, ada Yayasan Sigma, Pak Marnik. Lalu ada Yayasan Suluh, Ibu Penny. Dia juga akan menjadi pelatih ya. Lalu di sini ada Pak Andre nanti yang akan membantu kita supaya gereja Hebron itu bisa bermisi. Ya, oleh karena itu semua BPJ kita harapkan ikut ya. Guru sekolah minggu, STT yang ibadah di sini. Kemudian kita juga akan mengurus penginapan pembicara dan segala macam ya. Nah, untuk itu nanti kita akan melaksanakan persembahan khusus. Hari ini kita adakan tadi pagi juga, hari ini ada nanti malam, lalu minggu depan. Untuk pembiayaan pelatihan ini. Ini pelatihan misi ini penting ya. Pembiayaan tidak besar sebenarnya ya. Pembiayaannya untuk penginapan tamu kita, pembicara kita, kemudian untuk PK mereka, konsumsi kita di sini dan semuanya tidak sampai 20 juta. Nah, nanti jemaat yang terbeban membantu, ada persembahan khusus nanti diadakan, kita mendukung itu. Kalau kurang nanti kita ambil dari kas gereja. Saya sudah bilang dengan Pak Darwis, bendahara gereja kita, kalau untuk misi habiskan uang gereja nggak apa-apa, nanti Tuhan ganti. Amin saudara. Ketika kita kikir untuk misi, Tuhan yang punya misi ini proyek Allah ya. Ini proyek surgawi. Kalau kita kikir, kita tidak berani mendukung. Tuhan bilang, saya sudah kasih hidup kamu. Kamu mau bernapas saya kasih. Kamu makan, kamu minum, kamu sakit saya sembuhkan. Begitu saya minta untuk misi, kamu kikir. Sedangkan saya, anak saya berikan untuk misi, kata Tuhan ya. Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Bukan harta, anaknya diberikan untuk misi. Kenapa kita tidak berani mendukung misi? Amin saudara. Nah oleh karena itu mari, ada 2 hal yang kita buat ya, jemaat Tuhan. Yang pertama, kita dukung dengan doa. Pelatihan ini dapat menggerakkan semua jemaat untuk melakukan misi Allah secara global. Secara global, bukan hanya lokal saja ya. Apalagi tidak bermisi. Kita doakan ini. Kenapa? Saya khawatir. Saya melihat beberapa gereja, saya keliling Indonesia, keliling beberapa gereja kita juga. Saya bilang, ngapa lesu sekali gereja ini? Kenapa orang tidak semangat? Rupanya karena gereja itu tidak bermisi, saudara. Saya sedih. Saya pergi ke satu gereja baru-baru ini. Saya kaget, kenapa gereja ini begini? Kok tidak ada perubahan? Tidak ada kemajuannya? Kenapa? Mereka hanya orientasi ibadah saja, tidak melakukan apa-apa. Lalu yang kedua yang mau kita lakukan adalah mendukung. Itu yang saya katakan tadi, kita akan laksanakan persembahan khusus di tempat ini. Amin saudara. Yang siap mendukung katakan amin. Amin. Mari kita berdiri. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami sampaikan hari ini. Roh Kudus yang punya firman ini, Roh Kudus yang menolong kami untuk bermisi. Karena Paulus sendiri berkata kepada jemaat di Korintus, kalau aku memberitakan Injil, aku tidak memegahkan diri, karena itu adalah kewajiban bagiku.
Lalu Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah jemaat Hebron, celakalah gereja Hebron kalau gereja Hebron berhenti untuk memberitakan Injil. Oh Tuhan, kami tidak mau celaka. Kami mau melakukan kehendak-Mu, kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan. Saya mengundang Bapak Ibu atau Saudara yang telah disiapkan untuk melayani bersama-sama dalam meja Tuhan hari ini. Silakan maju ke depan. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan sebagai dasar kita untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Berharap ini bukan satu rutinitas yang harus kita buat pada minggu pertama di setiap bulan. Tetapi kita ingat akan firman Tuhan bahwa karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena sekarang telah dibenarkan. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih sekarang kita telah dibenarkan oleh darah-Nya dan pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Terima kasih Tuhan, ini janji Tuhan buat kami hari ini. Ketika kami mengambil perjamuan kudus, kami sadar bahwa kami telah diampuni oleh Tuhan. Kami telah diselamatkan dan kami dinyatakan orang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kami mau ambil bagian untuk boleh menjadi satu kesaksian bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan siap menjadi berkat bagi setiap orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita menaikkan pujian Nyawaku Diberikan Bagimu.
mendapatkan roti dan anggur. Haleluya Yesus. Makasih. Kalau sudah dapat, mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Haleluya. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita bersyukur Tuhan. kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh ambil bagian dalam meja Tuhan. Iya Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita orang-orang yang telah diselamatkan. Iya Pak. Sebagai bukti bahwa kita orang-orang yang mengingat akan kebaikan Tuhan, yang telah rela memberikan nyawanya bagi kita. Iya Pak. Surga. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan mengucap syukur semuanya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Kita ambil cawan, kita pegang di tangan kanan kita. Kita bersyukur karena Yesus telah memberikan darahnya. Bahkan dia sampai mati dan mati di kayu salib. Itu karena dia mengasihi kita. Demikian juga ia mengambil cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita memiliki komitmen, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan, inilah komitmen kami pada siang hari ini. Ketika kami boleh mengambil roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah dicurahkan karena kami, yang telah diremukkan karena kami memiliki hati Haleluya. yang rindu untuk menceritakan kasih Tuhan itu kepada setiap orang yang belum menemukan kasih-Mu. Pakai kami untuk boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan. Pakai kami untuk boleh memberitakan kasih-Mu. Biarlah kami boleh diberkati dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk perjamuan hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 298, Yesus Hidup. Yesus hidup, hidup selamanya. Juru selamat Yang hidup terus kulayanilah, walakin dunia sang tetap ku percaya. Pada
Bapa di surga, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama beribadah hari ini. Baik yang ada di ruangan ini, juga saudara-saudara kami yang beribadah secara streaming. Kami bersyukur buat karya penebusan Kristus yang ajaib dalam kehidupan kami, buat anugerah Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang Tuhan sudah kerjakan sampai pada hari ini. Kami juga bersyukur dalam ibadah kami boleh membawa persembahan sebagai bagian dari penyembahan kami, bahwa kami menyadari Engkaulah sumber dari segala sumber kehidupan kami. Engkau sumber berkat yang memberkati kehidupan kami, memberkati rumah tangga, memberkati anak-anak kami. Kami hari ini Tuhan juga membawa saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami, mereka yang ada di luar kota dalam perjalanan. Tuhan juga menyertai dan memelihara mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam perawatan pemulihan juga Tuhan berikan kekuatan yang baru. Secara khusus kami berdoa buat keluarga kami, Bapak Yosef Dharma, keluarga besar yang baru saja kehilangan orang tuanya. Kami percaya orang tuanya sudah bersama dengan Yesus, dan Tuhan yang terus memberikan kepada keluarga besar ini kekuatan, penghiburan, dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan lewat kebersamaan kami di Jemaat Hebron di tempat ini. Tuhan yang memulai jemaat-Mu, Tuhan yang terus mengerjakan seluruh rencana dan kehendak-Mu, memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, sidang juga Gembala 3, segenap BPJ dan pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan untuk mengambil bagian. Tuhan percayakan untuk melayani di tempat ini. Tuhan terus memakai dengan mereka dengan pengurapan hikmat Tuhan. Tuhan terus memperlengkapi mereka, juga kami semua di tempat ini. Kami menyerahkan segenap kegiatan-kegiatan, rencana-rencana. Tuhan menolong, Tuhan hadir, biar kami semua boleh mengalami Tuhan dan bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus lewat setiap kegiatan-kegiatan, baik ibadah-ibadah, bahkan juga rencana pelatihan misi yang akan diadakan. Tuhan, segala biaya yang diperlukan Tuhan pasti akan menyediakannya. Kami bersyukur Tuhan buat gereja-Mu, Gereja Kemah Injil Indonesia. Tuhan terus memakai Gereja Kemah Injil Indonesia sampai hari ini, dari pusat, wilayah, daerah, di pos-pos PI, bahkan pelayanan-pelayanan perintisan yang sedang dikerjakan. Tuhan terus menolong hamba-hamba-Mu, setiap pemimpin-pemimpin, setiap hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil yang Tuhan sudah tempatkan. Kami percaya Tuhan akan memberikan kepada mereka kemampuan dan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan Gereja Kemah Injil Indonesia. Biar lewat kehadiran gereja ini menjadi garam bagi dunia ini, menjadi terang bagi bangsa Indonesia khususnya. Menyerahkan misi yang sedang dikerjakan hari-hari ini, Tuhan terus memakai Gereja Kemah Injil lewat misi perintisan, lewat misi lintas budaya, lewat misi bangsa-bangsa. Biarlah kehadiran pelayan-pelayan Tuhan boleh menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Tuhan memakai mereka yang sedang menghadapi tantangan kesulitan. Tuhan berikan jalan keluar. Yang sedang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang memerlukan sesuatu Tuhan pasti akan buka jalan, menyediakan. Kami juga berdoa untuk misi-misi yang sedang dikerjakan lewat lembaga-lembaga misi, lembaga-lembaga pemberitaan Injil di muka bumi ini. Tuhan terus memakai setiap lembaga-lembaga yang ada lewat setiap bagian yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dalam kebersamaan, dalam perbedaan, kami boleh bersama-sama membawa satu visi amanat agung, sehingga setiap suku, bangsa, kaum, bahasa, mereka boleh berseru kepada Tuhan dan mereka diselamatkan. Secara khusus berdoa untuk suku-suku yang masih terabaikan, suku-suku yang masih terabaikan juga, yang sampai hari ini tidak ada orang-orang yang diutus di sana. Tuhan, kami menyerahkan, biarlah anugerah Tuhan dinyatakan bagi setiap suku-suku bangsa, sehingga setiap
mereka boleh mendapat satu kesempatan untuk mendengar berita keselamatan dan anugerah Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia, bangsa yang besar dalam setiap perbedaan yang terdiri dari ribuan suku dan bahasa. Tuhan juga akan menolong bangsa kami dari pimpinan pusat sampai pimpinan terkecil. Kami menyerahkan mereka dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan yang mendirikan bangsa ini, kami percaya Tuhan juga akan terus mengawal, menolong bangsa ini dijauhkan dari pertikaian, perpecahan. Biarlah bangsa ini boleh dipimpin menuju kepada kesejahteraan. Tuhan menolong dalam setiap perbedaan-perbedaan. Kami boleh dipersatukan karena ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan, dan ada gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu, biarlah kami gereja boleh menjadi rumah doa bagi segala bangsa, rumah doa bagi segala suku-suku bangsa, baik di Indonesia bahkan di seluruh muka bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kesempatan kami hari ini, kami boleh membawa syafaat kami, dan kami juga berdoa sebagaimana Yesus mengajar kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta GKI Hebron Pontianak, edisi Minggu 7 September 2025. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah raya Minggu hari ini. Ibadah doa, hari Rabu jam 7 malam di gereja. Persekutuan kaum perempuan, perkawan, hari Jumat jam 4:30 sore. Persekutuan remaja, Hebron Teens, hari Jumat jam 6 sore. Persekutuan kaum pria, perkarya, hari Jumat jam 7 malam. Doa pagi, hari Sabtu jam 5 pagi di gereja. Persekutuan pemuda, Hebronis, hari Sabtu jam 7 malam. Ibadah raya Minggu, jam 8, jam 10 pagi dan jam 7 malam. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkumpul dalam kasih Tuhan dengan hadir ibadah di GKI Jemaat Hebron Pontianak. Sekolah Minggu Anak, hari Minggu jam 8 dan 10 pagi di lantai 2 GKI Hebron. Pemasukan mingguan, kas gereja berjumlah Rp5.494.000. Persembahan khusus Rp3.356.000. Persembahan misi, bulan misi GKI tahun 2025 berjumlah Rp11.808.000. Persembahan kategorial, rincian perpuluhan dan ucapan syukur dapat dilihat di buletin yang dibagikan secara cetak maupun file PDF di grup. Persembahan dapat dikirimkan melalui kris atau nomor rekening GKI Hebron. Mohon untuk mengkonfirmasi persembahan yang dikirimkan. Rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran seksi kategorial bulan Agustus 2025. Saldo kas per 31 Agustus 2025. Saldo kas perkarya Rp2.407.250. Saldo kas perkawan Rp1.835.100. Saldo kas pemuda Rp2.318.100. Saldo kas anak dan remaja Rp7.706.900. Saldo kas diakonia Rp8.229.800. Saldo kas misi dan penginjilan Rp3.835.100. Bagi yang mengikuti kelas prabaptisan, katekisasi, agar hadir hari ini Minggu jam 4 sore di gereja. Jemaat yang hadir minggu ini berjumlah 451 orang. Ibadah pertama 231, ibadah kedua 220 orang. Demikian warta gereja minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mengundang jemaat Warta GKI Hebron Pontianak. berdiri. Kita bersyukur hari ini walaupun listriknya
mati. Ada klarifikasi dari PLN karena ada pohon yang tumbang di Jalan Profesor M. Yamin. Jadi beberapa tempat di daerah ini listriknya mati dan kita belum tahu akan menyala kapan. Tapi itulah alasannya, bukan tidak ada sabotase seperti itu ya. Kami atas nama jemaat, atas nama Gembala, BBJ dan seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita yang dalam untuk keluarga Pak Yosep Dharma, di mana ibu kekasih sudah Tuhan panggil pada tanggal 3 kemarin dan kemarin kami sudah makamkan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan khususnya kepada Jenny dan anaknya. Biarlah Tuhan akan beri penghiburan dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Lalu selamat juga untuk mereka yang sudah wisuda kemarin. Jadi ada 3 orang sudah kita doakan. Apa masih ada Kia ada di ruangan ini? Fernandus Kia? Atau sudah tamat dia hendak ke gereja lagi? Ya, puji Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mendengar kasih Bapa. Mereka yang mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin. Dan menyenangkan hati Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan akan membuka wawasan pikiran kami. Tuhan juga membuka hati kami untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang di dunia ini, baik yang di sekitar kami, baik yang jauh dari kami. Semuanya bernilai dan berharga di mata Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur untuk satu gebrakan di gereja saudara kami, di mana Paus Leo telah mengumandangkan apa yang menjadi tugas gereja yang sebenarnya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami bekerja sama, bergandeng tangan untuk memenangkan jiwa. Karena Yesus Kristus pernah berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Setelah itu barulah Yesus Kristus akan datang. Dicatat oleh Matius 24 ayat yang ke-14. Kami sangat yakin Tuhan, kami merindukan kedatangan-Mu. Kami merindukan satu pesta akbar yang dilakukan, dan kami sekarang sedang mengerjakannya, mempersiapkannya, yaitu memberitakan Injil kepada semua bangsa. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari kita pulang dan ingatlah DNA kita, DNA GKI Hebron, Jemaat Hebron adalah pemberitaan Injil. Oleh karena itu pulanglah, kami mengutus, jadilah berkat, maka ada berkat Tuhan akan melimpah atas kehidupan kita. Aku memberkati engkau dan melindungi engkau. Aku akan menghadapkan wajahku kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera sukacita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Amin, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tolong untuk sampah perjamuannya boleh dibawa dan dibuang di tong sampah. Terima kasih.